Kenapa kamu baru datang sekarang, Van? Kenapa setelah semua ini terjadi? Aku sudah nggak tahu harus percaya sama siapa. Maafin kamu. Kamu pikir semudah itu, Van? Hidupku hancur karena kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang gadis sederhana bernama Yanti, duduk di kursi roda di tengah kebun karet yang sepi. Calon suaminya, Arfan, berdiri di depannya dengan wajah penuh amarah, lalu berbalik pergi meninggalkannya sendirian. Yanti meraih tangannya, namun yang ia dapat hanya punggung dingin dan hinaan yang menusuk hati. Air matanya jatuh tanpa henti, sementara angin sore berhembus membawa rasa pilu. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang subscribe Mawaddah Channel, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma getah karet yang menusuk hidung. Pohon-pohon tinggi berdiri rapat di sepanjang jalan tanah yang sepi. Di tengah kebun itu, seorang gadis muda bernama Yanti duduk di kursi roda tuanya. Matanya sembab, pipinya basah oleh air mata yang mengalir tanpa henti. Tangannya yang gemetar meraih udara kosong, seolah berharap seseorang akan kembali. Di depannya, seorang lelaki muda bernama Arfan menatapnya dengan wajah dingin. Suaranya terdengar kasar, menusuk hati Yanti seperti pisau tajam. Sudahlah, Yanti. Aku tidak bisa hidup denganmu. Lihat dirimu. Kau bahkan tak bisa berjalan. Ucapan itu membuat hati Yanti runtuh. Ia ingin membalas, ingin berteriak bahwa cintanya tulus, bahwa ia tak pernah meminta dilahirkan dengan kaki yang tak sempurna. Namun bibirnya hanya bergetar tanpa suara. Arfan menghela napas panjang, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Di kejauhan, seorang perempuan cantik dengan gaun kuning mustard menunggu sambil menggenggam tangan Arfan. Yanti menatap punggung keduanya yang menjauh, semakin kecil, lalu hilang di balik rimbun pohon karet. Keheningan mendadak terasa menakutkan. Suara burung yang sesekali berbunyi membuat suasana terasa semakin sepi. Yanti mencoba menggerakkan kursi rodanya, tapi jalan tanah yang penuh kerikil membuatnya kesulitan. Tangannya yang lemah bergetar. Namun ia tetap berusaha, meski air matanya kembali jatuh. Ya Allah, bisiknya lirih. Suaranya bergetar. Kenapa aku harus melalui semua ini? Langit mulai memerah, pertanda senja menjelang malam. Bayangan pohon-pohon karet memanjang seperti tangan hitam yang hendak meraih tubuhnya. Yanti mulai panik. Ia tidak tahu arah pulang. Tidak ada sinyal di ponselnya, dan jalanan yang ia lewati terasa asing. Di tengah ketakutan itu, kenangan masa kecilnya berkelebat. Wajah ibunya yang lembut, pelukan hangat yang selalu menenangkan, dan kata-kata ayahnya yang sudah lama tiada. Anakku harus kuat. Takdir Allah selalu punya maksud. Kenangan itu membuatnya berusaha tegar, meski tubuhnya mulai gemetar kedinginan. Jarum jam terus berputar. Malam perlahan turun, membawa kabut tipis yang menyelimuti kebun karet. Suara jangkrik terdengar dari segala arah. Yanti merasa seolah dirinya terjebak di dunia yang asing, sendirian, tanpa seorang pun peduli. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara langkah kaki. Yanti menegakkan tubuhnya, berharap Arfan kembali. Namun yang terlihat hanya bayangan seseorang dengan topi caping, membawa senter kecil. Lelaki itu berhenti, menatap Yanti dengan wajah heran.
"Nak, apa yang kau lakukan di sini sendirian?" Suara itu parau namun hangat. Air mata Yanti pecah lagi. Ia tak sanggup menjawab. Lelaki itu bergegas mendekat, meletakkan senternya di tanah, lalu menunduk menatap Yanti penuh iba. "Ya Allah, siapa yang tega meninggalkanmu di sini?" gumamnya lirih. Ia lalu menepuk pundak Yanti dengan lembut. "Ayo, nak, kita pulang dulu. Tempat ini tidak aman." Tanpa berkata banyak, lelaki tua itu mulai mendorong kursi roda Yanti perlahan. Langkahnya mantap, meski jalannya berbatu. Yanti menoleh ke belakang, melihat jalan panjang yang baru saja dilaluinya. Di sanalah hatinya hancur untuk pertama kali. Suara roda kursi berderit di atas jalan tanah yang berkerikil. Lelaki tua itu terus mendorongnya perlahan. Sementara lampu senter kecil di tangannya memantulkan cahaya kuning redup di antara batang-batang pohon karet yang menjulang tinggi. Yanti hanya bisa terdiam. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan napasnya terasa berat. "Tenang saja, nak," ujar lelaki itu pelan. "Tak apa. Kita sebentar lagi keluar dari kebun ini." Suara itu begitu menenangkan. Berbeda jauh dari kata-kata kasar yang tadi ia dengar dari Arfan. Namun hati Yanti tetap terasa kosong. Luka yang baru saja ia terima terlalu dalam, seolah merobek harga dirinya. Tangannya yang dingin menggenggam ujung jilbabnya, mencoba menahan tangis agar tidak pecah di hadapan orang asing itu. Setelah beberapa lama, mereka sampai di tepi jalan desa. Di sana tampak beberapa rumah sederhana dengan lampu temaram. Lelaki itu menghentikan langkahnya, menghela napas panjang, lalu berkata, "Di mana rumahmu, nak?" Dengan suara serak, Yanti menjawab lirih, "Di ujung jalan dekat musola." Lelaki itu mengangguk dan kembali mendorong kursi rodanya. Sepanjang perjalanan, Yanti mencoba mengatur napas. Suara anjing menggonggong dari kejauhan membuatnya sedikit bergidik. Namun ada rasa aman yang mulai meresap sejak lelaki itu datang. Akhirnya, mereka sampai di sebuah rumah kayu sederhana dengan lampu bohlam kuning yang menyala redup di teras. Seorang wanita paruh baya keluar tergesa begitu mendengar suara kursi roda berhenti di depan rumah. Wajahnya cemas. "Yanti, astagfirullah, kenapa kamu, nak?" teriaknya. Yanti tak sanggup menjawab. Ia hanya menangis di pelukan ibunya. Wanita itu, Busari, segera memeluk putrinya erat, seolah ingin menutupi semua luka dengan kehangatan seorang ibu. Lelaki tua yang mengantar mereka tersenyum lirih. "Bu, saya tadi menemukannya di kebun karet. Sendirian, malam sudah hampir turun. Saya tidak tahu siapa yang tega meninggalkan dia di sana." Busari menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih banyak, Pak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak." Lelaki itu hanya mengangguk, lalu berpamitan pergi. Yanti dan ibunya masuk ke dalam rumah. Di kamar kecil mereka, Busari membersihkan wajah Yanti yang penuh debu dan mengusap tangannya yang gemetar. "Kenapa bisa sampai begini, nak?" tanya ibunya lembut. Yanti hanya menggigit bibir. Air matanya kembali jatuh. Kata-kata Arfan terus terngiang di kepalanya. "Aku tidak bisa hidup denganmu. Lihat dirimu, kau bahkan tak bisa berjalan." Kalimat itu seperti belati yang menusuk hatinya berulang kali. Busari menarik napas panjang, mencoba meredakan kesedihannya sendiri. Ia tahu anaknya terluka, tapi tidak ingin memaksa Yanti bercerita malam ini. "Sudah, nak. Kamu istirahat dulu. Ibu ada di sini. Kamu tidak sendiri." Malam itu, Yanti terbaring di kasur tipisnya,
memandang atap rumah yang terbuat dari anyaman bambu. Ia merasa dunia menolaknya. Bahkan orang yang ia cintai pun tega menghinanya. Namun di balik semua rasa sakit itu, ada sesuatu yang berbisik di hatinya. Mungkin ini awal dari perjalanan yang tak pernah ia bayangkan. Pagi itu matahari bersinar malu-malu di balik awan kelabu. Suasana desa terasa sepi, hanya terdengar suara ayam berkokok dari kejauhan. Yanti duduk di kursi rodanya di dekat jendela rumah, memandangi halaman kecil yang dipenuhi rumput liar. Matanya sayu, wajahnya pucat. Bekas tangis semalam masih terlihat jelas. Bu Sari datang membawa secangkir teh hangat dan meletakkannya di meja kecil dekat kursi Yanti. "Minum dulu, Nak. Badanmu lemah, jangan sampai sakit," ucapnya pelan. Yanti mengangguk tanpa suara. Ia memegang cangkir itu dengan tangan gemetar, menatap uap panas yang perlahan menghilang. Di luar rumah, suara bisik-bisik mulai terdengar. Dua tetangga yang sedang menyapu halaman saling berbisik sambil melirik ke arah rumah Yanti. "Itu benar, ya?" katanya Arfan tinggalkan Yanti di kebun karet semalam. Bisik seorang perempuan. "Iya. Astagfirullah, tapi aku dengar katanya Arfan mau nikah sama anak orang kaya sekarang." Kasihan Yanti. "Tapi ya, mungkin Arfan malu punya calon istri seperti itu." Kata-kata itu terdengar samar di telinga Yanti. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh lagi. Hatiku seolah diremas. Ia tidak pernah meminta dilahirkan dengan kaki yang lumpuh, tidak pernah meminta jadi bahan hinaan. Hari-hari berikutnya menjadi neraka baginya. Setiap kali Bu Sari keluar untuk belanja di warung, ia selalu mendengar bisik-bisik orang. Beberapa menatap iba, tapi tidak sedikit pula yang mencibir. "Cantik, tapi sayang. Pantas saja Arfan cari yang lain." Kasihan ibunya, dapat anak begini. Ucapan-ucapan itu seperti jarum yang menusuk hati Yanti. Ia memilih mengurung diri di rumah, menolak ajakan teman-temannya untuk keluar. Buku-buku yang dulu ia baca untuk menghibur diri kini hanya menumpuk di rak, tak tersentuh. Malam harinya, Bu Sari mencoba menghibur putrinya. Ia duduk di samping Yanti, mengusap kepalanya yang tertutup jilbab abu-abu. "Nak, jangan dengarkan kata orang. Mereka tidak tahu rasanya jadi kamu. Mereka tidak tahu bagaimana kamu berjuang setiap hari." Suara ibunya lembut, namun justru membuat air mata Yanti pecah. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, tubuhnya bergetar menahan tangis. "Aku capek, Bu. Aku capek dihina orang." Suaranya serak. Bu Sari memeluk putrinya erat. "Sabar, Nak. Semua ada waktunya. Allah tidak tidur. Dia pasti melihat." Namun malam itu, saat semua orang terlelap, Yanti terjaga. Ia menatap langit-langit rumahnya, lalu menatap kursi roda di samping tempat tidurnya. Dalam hati kecilnya, ia bertanya, apakah hidupnya akan selalu seperti ini? Di luar rumah, hujan mulai turun. Rintik-rintiknya mengetuk genteng seng, membuat suasana semakin muram. Namun di balik hujan malam itu, ada sebuah takdir yang sedang dipersiapkan. Takdir yang akan mengubah hidup Yanti selamanya. Di sebuah rumah megah di pusat kota, Arfan duduk di kursi sofa empuk dengan wajah tegang. Jas hitam yang ia kenakan tak mampu menutupi kegelisahannya. Matanya menatap layar ponsel yang penuh pesan dari penagih utang. Jantungnya berdegup kencang setiap kali nada notifikasi berbunyi. "Arfan, kamu serius dengan niatmu melamar Winda, kan?" Suara berat seorang pria tua memecah keheningan. Itu suara Pak Surya.
ayah Winda, pengusaha perkebunan yang terkenal kaya raya. Arfan tersenyum kaku. Tentu, Om. Saya mencintainya, jawabnya sambil menunduk. Namun di balik senyuman itu, pikirannya dipenuhi ketakutan. Utang ratusan juta dari bisnis yang gagal menghantui hidupnya. Para penagih mulai mendesaknya, bahkan mengancam akan menyebarkan aibnya. Menikahi Winda adalah satu-satunya jalan yang ia pikir bisa menyelamatkan hidupnya. Sementara itu, di kamar lantai atas, Winda duduk di depan meja rias. Wanita muda itu memang cantik, dengan gaun berwarna krem dan riasan sederhana. Namun matanya penuh curiga. Ia mendengar kabar dari temannya tentang Yanti, gadis difabel yang sempat menjadi tunangan Arfan. Kenapa dia tidak pernah cerita soal itu? Gumamnya lirih. Winda merasa ada yang disembunyikan. Malam itu, ketika Arfan pulang ke rumah kontrakannya, ia termenung di depan cermin. Aku harus menyingkirkan Yanti dari hidupku. Dia hanya akan membuatku gagal. Suaranya dingin, seolah sedang menegaskan keputusan yang telah ia ambil. Namun rasa bersalah mulai menyelinap. Setiap kali ia teringat wajah Yanti yang penuh air mata saat ditinggalkan di kebun karet, hatinya sedikit bergetar. Meski begitu, rasa takut akan kebangkrutan dan tekanan dari penagih utang jauh lebih besar. Di sisi lain, Yanti tidak tahu apapun tentang rahasia gelap Arfan. Baginya, lelaki itu hanya seseorang yang tega menghancurkan hati gadis yang mencintainya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa di balik semua hinaan dan perlakuan kejam itu, ada kepanikan dan keputusasaan yang membara di hati Arfan. Malam semakin larut. Arfan memandang keluar jendela dengan mata merah. Jalanan kota tampak sepi, hanya ada suara kendaraan sesekali melintas. Dalam hati kecilnya, ada rasa takut yang tak bisa ia hilangkan. Takut bahwa semua kebohongan dan rahasianya suatu hari akan terbongkar. Dan benar saja, tanpa ia sadari, langkah pertama menuju kehancuran sudah dimulai. Seorang pria misterius memotret pertemuannya dengan seorang rentenir sore tadi. Foto itu tersebar ke beberapa orang terdekat Winda, memicu kecurigaan yang lebih besar. Sementara itu, di desa, Yanti terlelap dengan mata bengkak. Ia tidak tahu bahwa takdir yang mempertemukannya kembali dengan Arfan sedang perlahan mendekat, membawa cerita yang akan mengguncang hidup mereka berdua. Hari-hari Yanti terasa berjalan lambat, seperti waktu enggan berputar. Sejak kejadian di kebun karet itu, ia lebih banyak duduk di kursi rodanya sambil menatap kosong keluar jendela. Setiap pagi, suara ayam berkokok dan aroma tanah basah dari halaman tidak lagi membawa rasa tenang. Yang ada hanyalah kesepian dan rasa malu yang menyesakkan dada. Bu Sari mencoba menghibur putrinya dengan cara sederhana. Ia memasakkan makanan kesukaan Yanti, menyisir rambut panjangnya, bahkan menceritakan kisah-kisah semasa muda untuk membuatnya tersenyum. Namun setiap kali melihat mata anaknya yang kosong, hatinya ikut hancur. Yanti, nak jangan menyerah. Ibu tahu ini berat, tapi kamu harus kuat. Bisik Bu Sari suatu sore sambil memeluk putrinya erat. Yanti mengangguk, meski bibirnya tak mampu membentuk senyum. Di luar rumah, bisik-bisik tentang dirinya tidak kunjung reda. Anak-anak kecil yang bermain di jalan terkadang menatapnya dengan rasa ingin tahu, sementara orang dewasa melirik penuh iba atau sinis. Rasanya setiap langkah orang lewat membawa komentar yang tak terdengar, tapi terasa menusuk. Malam hari adalah waktu terberat bagi Yanti. Ketika lampu dipadamkan dan hanya suara jangkrik menemani, pikirannya mulai dipenuhi bayangan masa lalu. Ia teringat tawa Arfan, janji-janji yang dulu diucapkan dengan penuh keyakinan,
dan senyum yang dulu membuatnya merasa berarti. Semua itu kini terasa seperti mimpi buruk. "Kenapa harus aku, Bu?" tanya Yanti lirih suatu malam, matanya memandang langit-langit kamar. "Kenapa aku harus dilahirkan berbeda? Kenapa aku harus kehilangan semuanya?" Bu Sari terdiam lama sebelum menjawab. "Karena Allah percaya kamu kuat. Percayalah, Nak, ada rencana indah di balik semua ini." Namun meski mendengar kata-kata itu, hati Yanti tetap berat. Ia mulai enggan keluar rumah. Buku-buku menjahit yang dulu menjadi hiburan kini hanya tersimpan di lemari. Tangannya yang dulu rajin membuat pola kain kini lebih sering terlipat di pangkuannya. Di tengah kesedihan itu, ada satu sosok yang mulai hadir dalam hidup Yanti. Pak Rudi, lelaki tua yang menolongnya malam itu, sering datang berkunjung. Ia membawa buah dari kebunnya, atau sekadar duduk di teras rumah sambil mengobrol dengan Bu Sari. Kehadirannya membawa sedikit rasa aman bagi Yanti, meski ia jarang berbicara langsung dengan lelaki itu. Namun, malam demi malam tetap terasa panjang. Yanti mulai terbiasa menangis tanpa suara. Air matanya jatuh begitu saja, membasahi bantal yang tipis. Di luar, hujan turun perlahan, menambah kesan muram yang menyelimuti rumah kecil mereka. Sementara itu, di kota, Arfan justru sibuk mengatur rencana masa depannya. Ia tersenyum di depan Winda, meski hatinya penuh kecemasan. Winda mulai mencurigai gerak-geriknya, dan kabar tentang pertemuannya dengan rentenir mulai beredar di kalangan orang kaya. Namun Arfan tak peduli. Yang penting baginya sekarang adalah menyelamatkan diri, meski harus mengorbankan Yanti sepenuhnya. Hari-hari gelap itu perlahan membentuk tembok tebal di hati Yanti. Ia merasa hidupnya terhenti di satu titik. Namun takdir sedang bergerak diam-diam, menyiapkan kejadian besar yang akan mengubah segalanya. Sore itu, hujan turun deras membasahi jalanan kampung. Yanti duduk di beranda rumah reyotnya, mengenakan baju lusuh yang mulai basah oleh percikan air hujan. Ia memeluk lututnya, menatap kosong ke arah jalan setapak yang dipenuhi genangan air. Sejak ibunya meninggal dan ayahnya pergi entah kemana, hidup Yanti terasa hampa. Ia terbiasa sendirian, terbiasa menahan lapar, terbiasa tak ada yang menanyakan kabarnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Seorang pria paruh baya dengan payung hitam besar muncul dari balik hujan. Wajahnya teduh, senyumnya hangat. Dialah Pak Rudi. "Yanti, kamu sudah makan?" tanya Pak Rudi dengan suara lembut. Yanti menggeleng pelan, matanya menunduk. Ia selalu merasa canggung di depan pria itu, meski hatinya mulai merasa nyaman. Pak Rudi lalu membuka bungkusan plastik dari tasnya, mengeluarkan nasi bungkus dan segelas teh hangat dalam termos kecil. "Makan dulu, Nak. Jangan sering kelaparan seperti ini. Kalau sakit siapa yang jaga rumah?" ujarnya sambil duduk di kursi bambu di sebelah Yanti. Yanti menyambut makanan itu dengan mata berbinar. Ia jarang sekali merasakan kebaikan tulus seperti ini. "Terima kasih, Pak," ucapnya lirih. Pak Rudi hanya tersenyum, menatap gadis kecil itu dengan penuh iba. Ada luka di matanya setiap kali melihat Yanti, seolah ia teringat sesuatu dari masa lalunya. Beberapa minggu terakhir, Pak Rudi memang sering datang. Awalnya hanya mengantarkan makanan, lalu memperbaiki atap rumah Yanti yang bocor, dan kini ia mulai menghabiskan waktu berbincang dengan gadis kecil itu. Yanti, yang awalnya kaku, mulai terbuka. Ia menceritakan kesehariannya, tentang mimpinya ingin sekolah tinggi, tentang kerinduannya pada sosok ayah. Pak Rudi terdiam mendengar cerita itu,
lalu dengan hati-hati berkata, "Kalau Yanti mau, anggap saja Bapak seperti ayahmu. Ya, kamu boleh cerita apa saja ke Bapak. Biar Bapak temani kamu." Mata Yanti berkaca-kaca. Kata-kata itu seperti cahaya di tengah gelapnya hidup yang ia jalani. Sudah lama ia tidak merasakan kasih sayang seorang ayah. Ia menatap Pak Rudi lama, lalu mengangguk pelan. "Iya, Pak." Sejak hari itu, hubungan mereka semakin dekat. Pak Rudi mengajarkan Yanti banyak hal, mulai dari membaca doa, menghitung uang dengan benar, hingga memberi semangat agar Yanti tidak putus sekolah. Kehadiran Pak Rudi membuat rumah reot itu terasa lebih hangat. Namun, di balik kebaikan hati Pak Rudi, tersimpan rahasia yang belum pernah ia ceritakan. Setiap kali ia menatap Yanti, ada perasaan bersalah yang sulit dijelaskan. Seakan-akan ia memiliki hutang masa lalu yang harus ditebus. Di luar, hujan mulai reda. Matahari sore muncul malu-malu di balik awan. Yanti tersenyum kecil sambil menyeruput teh hangat pemberian Pak Rudi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa aman. Tapi entah mengapa, ada bayangan samar yang membuat hati Pak Rudi gelisah. Winda duduk termenung di tepi ranjangnya, menatap ponsel yang berkedip menerima pesan dari Arfan. Kata-kata manis terus ia baca, tetapi entah mengapa, hatinya justru diliputi kegelisahan. "Kenapa rasanya ada yang aneh? Ya?" gumamnya pelan. Sejak Arfan datang melamar, keluarganya terlihat senang. Lelaki itu tampak mapan dan sopan, apalagi ia pandai mengambil hati orang tua Winda. Namun, di balik senyumannya yang menawan, Winda merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Siang itu, Winda memberanikan diri bicara pada ibunya, Bu Ratna. "Bu, aku nggak yakin sama Arfan," ucap Winda hati-hati. Ibunya menatap heran. "Loh, kenapa, Nak? Dia kan orangnya baik, pekerjaannya jelas, dan serius sama kamu." "Justru itu, Bu. Terlalu cepat. Aku bahkan belum tahu banyak tentang keluarganya. Dia jarang cerita soal keluarganya, apalagi pekerjaannya. Cuma bilang bisnisnya di luar kota." Bu Ratna terdiam sejenak. Ia memang tak ingin memaksa putrinya, tapi ia juga merasa Arfan calon yang ideal. "Kalau kamu belum yakin, ya coba kenal lebih jauh dulu. Jangan buru-buru." Winda mengangguk. Malam itu ia mulai mencari tahu lewat media sosial. Akunnya kosong, tidak banyak foto atau informasi pribadi. Penasaran? Winda memberanikan diri bertanya langsung saat mereka bertemu di sebuah kafe sederhana di pusat kota. "Fen, aku mau tanya, kamu beneran kerja di mana? Kok aku nggak pernah tahu kantor atau rekan kerjamu?" tanya Winda, berusaha terdengar santai. Arfan tersenyum tipis, namun terlihat sedikit kaku. "Aku kan kerja di bidang investasi. Seringnya di luar kota. Susah kalau mau dijelasin detail. Yang penting kamu tahu aku serius sama kamu, Win." Winda menatap wajah Arfan lekat-lekat, mencoba membaca gerak-geriknya. "Aku cuma ingin kenal kamu lebih dekat. Kalau serius, aku harus tahu semuanya, kan?" Arfan terdiam, lalu tersenyum samar. "Iya, nanti aku ceritain semuanya. Aku cuma lagi banyak urusan bisnis." Jawaban itu justru membuat hati Winda semakin tak tenang. Ia mulai merasa ada rahasia besar di balik ketampanan dan kesopanannya. Di rumah malam itu, Winda mengambil langkah berani. Ia menelepon salah satu sahabat lama Arfan yang pernah disebutnya dulu, seorang pria bernama Raka. Setelah beberapa kali nada tunggu,
Suara di ujung telepon terdengar lelah namun jelas. Winda, ya? Kamu temennya Arfan? Iya, aku tunangannya. Raka terdiam beberapa detik sebelum menjawab lirih. Tunangan? Arfan itu? Kamu yakin? Jantung Winda berdegup kencang. Kenapa, Kak? Raka menarik napas panjang. Aku nggak tahu dia udah bilang apa ke kamu. Tapi yang aku tahu, Arfan, dia punya banyak masalah. Win, aku nggak bisa cerita detail sekarang. Tapi hati-hati sama dia. Kata-kata itu membuat Winda merinding. Malam itu ia tak bisa tidur. Terus memikirkan siapa sebenarnya Arfan. Sementara itu, Arfan duduk di dalam mobilnya, menatap foto Winda di layar ponselnya dengan ekspresi rumit. Senyumnya samar, tetapi matanya menyimpan rahasia yang hanya dia sendiri tahu. Maaf, Win, kamu gak akan pernah ngerti alasan aku sebenarnya. Bisiknya pelan, sebelum menyalakan mesin mobil dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Pagi itu, udara kampung masih basah oleh embun. Suara burung-burung di pepohonan kebun karet terdengar samar, seolah membawa kabar yang membuat hati gelisah. Di warung kopi dekat musola, beberapa warga duduk berkerumun. Suasana terasa tegang, tak seperti biasanya. Katanya Arfan kecelakaan parah semalam. Bisik seorang bapak tua sambil menyeruput kopi pahitnya. Mobilnya terbalik di tikungan jalan dekat hutan pinus. Kondisinya, katanya, kritis. Berita itu menyebar cepat. Warga mulai keluar rumah, saling bertukar kabar dengan wajah penuh cemas. Nama Arfan, yang selama ini dikenal sebagai pemuda tampan dengan gaya hidup mewah, kini jadi bahan pembicaraan serius. Di rumah Winda, kabar itu sampai lebih dulu. Winda yang tengah membantu ibunya memasak, mendadak lemas mendengarnya. Sendok kayu di tangannya terjatuh. Bu, Arfan, dia, kecelakaan? Suaranya gemetar. Ibunya menatap Winda dengan mata khawatir. Iya, Nak. Tadi pagi Pak RT yang bilang. Katanya dia dibawa ke rumah sakit kota. Keadaannya parah. Jantung Winda berdegup kencang. Meski akhir-akhir ini ia merasa ada yang aneh dengan sikap Arfan, berita ini tetap mengguncangnya. Ada perasaan bersalah, takut, dan bingung bercampur jadi satu. Tanpa banyak bicara, Winda mengambil jilbabnya dan bergegas keluar. Ia ingin memastikan kabar itu. Ayahnya memanggil, Winda, mau kemana? Ke rumah sakit. Yah, aku harus lihat keadaannya. Jalanan menuju rumah sakit kota terasa lebih panjang dari biasanya. Winda naik ojek dengan hati yang terus diliputi rasa tak menentu. Di sepanjang jalan, kenangan tentang Arfan berputar di kepalanya. Senyumnya, perhatian-perhatian kecilnya, tapi juga kata-kata aneh yang membuatnya curiga. Semua bercampur aduk. Sesampainya di rumah sakit, suasana ramai. Beberapa orang keluarga Arfan berkumpul di depan ruang ICU. Winda melangkah ragu mendekat. Seorang wanita parubaya, yang ia kenal sebagai ibunda Arfan, duduk dengan wajah pucat. Air matanya mengalir tanpa henti. Bibi, Arfan bagaimana? Tanya Winda dengan suara bergetar. Ibunda Arfan menatapnya dengan mata merah. Kepalanya terbentur keras. Dokter bilang kemungkinan besar dia koma untuk waktu yang lama. Suaranya patah. Winda terdiam, tubuhnya lemas. Ia bersandar di dinding koridor rumah sakit, mencoba mengatur napas. Hatinya terasa sesak. Ada perasaan yang sulit ia mengerti, antara kasihan, takut, dan kebingungan akan masa depan. Malam itu,
Kabar tentang kecelakaan Arfan mengguncang kampung kecil itu. Banyak warga membicarakan kejadian tersebut di teras rumah mereka. Ada yang bersimpati, ada pula yang mulai mengaitkan peristiwa itu dengan sikap dan tingkah Arfan selama ini. Sementara itu, Winda pulang ke rumah dengan hati yang tak tenang. Ia memandangi langit malam yang gelap tanpa bintang. Allah, apa yang sedang kau tunjukkan pada kami? Bisiknya lirih. Hari ketujuh sejak peristiwa di kebun karet telah membawa babak baru dalam hidup mereka. Namun Winda belum tahu, ini hanyalah awal dari serangkaian rahasia yang perlahan akan terungkap. Di ruang rawat inap yang sunyi, Arfan terbaring lemah dengan kaki kanan yang digips dan wajah pucat. Bau obat dan antiseptik memenuhi udara, bercampur dengan rasa sakit yang menghantam tubuhnya setiap kali ia bergerak sedikit saja. Malam itu, hujan turun deras di luar rumah sakit, seakan mencerminkan kesepian yang menyelimuti hati Arfan. Ia menatap pintu kamar, berharap ada seseorang yang datang menjenguk. Namun, tak ada suara langkah kaki, tak ada ketukan lembut di pintu. Winda dan keluarganya yang dulu begitu ramah kini menghilang begitu saja. Ia merasakan dingin menusuk hati, lebih dingin dari udara ruangan ber-AC. Di tengah kesunyian itu, ia mulai teringat kembali perjalanan hidupnya. Ingatan masa lalu berputar seperti film yang diputar ulang. Keserakahan, ambisi, dan kelicikan yang selama ini ia lakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Kini semua itu seakan kembali menamparnya. Perawat masuk sebentar untuk mengecek kondisinya, kemudian keluar tanpa banyak bicara. Begitu pintu tertutup kembali, kesunyian kembali mendominasi. Arfan menatap langit-langit putih ruangan itu, merasa begitu kecil dan rapuh. Sementara itu, di kampung, kabar tentang kecelakaannya mulai menyebar. Orang-orang membicarakan kejadian itu dengan nada yang beragam, ada yang prihatin, ada pula yang menganggapnya sebagai balasan atas kelicikannya. Bahkan, sebagian orang mulai membuka cerita lama tentang Arfan yang sering memanipulasi keadaan demi keuntungannya sendiri. Di rumahnya yang sederhana, Yanti mendengar kabar itu dari tetangga. Ia terdiam lama, menatap hujan yang jatuh di luar jendela. Ada rasa iba, tapi juga ada perasaan lega yang sulit dijelaskan. Yanti menghela napas panjang, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya, mencoba tidak terlalu memikirkan Arfan. Malam semakin larut, Arfan masih terjaga. Rasa sakit di kakinya membuatnya sulit tidur. Namun yang lebih menyakitkan adalah rasa sepi yang menusuk hati. Tidak ada satupun orang yang datang, tidak ada keluarga yang peduli. Telepon genggamnya tergeletak di meja samping tempat tidur, sunyi tanpa pesan atau panggilan masuk. Dalam kesendirian itu, ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Penyesalan yang mendalam. Kamar rumah sakit itu terasa sunyi. Hanya suara mesin infus dan langkah perawat yang sesekali lewat di koridor. Arfan terbaring di ranjang dengan wajah pucat dan kaki berbalut gips. Matanya menatap kosong ke langit-langit, seolah tak ada lagi harapan tersisa. Sejak kecelakaan itu, semua orang menjauh. Winda tak lagi datang, keluarganya pun seakan menghilang. Yang tersisa hanyalah rasa sakit, penyesalan, dan kesepian yang menyesakkan dada. Tiba-tiba suara pintu berderit pelan. Seorang perempuan masuk dengan langkah hati-hati. Yanti. Gadis yang pernah ia sakiti dengan kata-kata dan perbuatannya, kini berdiri di ambang pintu dengan wajah teduh. Arfan sontak terkejut. Tak percaya melihat sosok itu hadir di hadapannya. Yanti, kenapa kamu ke sini? Suara Arfan bergetar, bercampur rasa malu dan bersalah.
Yanti meletakkan bungkusan berisi buah dan air minum di meja samping ranjang, lalu menarik kursi untuk duduk di sebelahnya. Wajahnya lembut, tak ada kebencian yang terlihat. Aku cuma mau lihat keadaanmu, Fan, kata orang, kamu kecelakaan parah. Ucapnya pelan, suaranya bergetar namun penuh ketenangan. Arfan menunduk. Genggaman tangannya di atas selimut mengencang. Air mata hampir tumpah. Kenapa? Kamu nggak marah sama aku? Aku sudah bikin kamu malu. Yanti, aku tega ninggalin kamu. Kamu nggak seharusnya datang ke sini. Yanti tersenyum samar, meski matanya berkaca-kaca. Ia menatap Arfan lama, membuat pria itu merasa semakin kecil di hadapannya. Aku sempat marah, sempat benci, tapi aku capek. Membenci itu bikin hati sakit. Aku lebih tenang kalau aku memaafkanmu. Ucapan itu membuat dada Arfan sesak. Ia tak sanggup menatap mata Yanti yang penuh ketulusan. Aku nggak pantas, Yanti. Aku hina. Aku kejam sama kamu. Suaranya pecah, dan untuk pertama kalinya, Arfan menangis. Yanti menghela napas panjang, lalu mengusap air matanya sendiri. Fan, setiap orang bisa salah. Tapi nggak semua orang dikasih kesempatan buat sadar. Mungkin kecelakaan ini, cara Allah ngingetin kamu. Suasana kamar itu hening sejenak, hanya terdengar isak tertahan Arfan. Yanti mengulurkan tangannya, menyentuh tangan Arfan yang gemetar. Aku nggak datang untuk mengungkit masa lalu. Aku cuma mau bilang, aku sudah memaafkan kamu. Arfan menatap Yanti dengan mata merah sembab. Bibirnya bergetar, tak mampu berkata apa-apa selain menangis di hadapan gadis yang pernah ia sakiti. Tangannya menggenggam tangan Yanti erat-erat, seakan takut kehilangan satu-satunya orang yang masih peduli padanya. Di luar kamar, beberapa perawat dan pengunjung rumah sakit yang lewat hanya bisa saling pandang. Mereka tahu kisah Arfan dan Yanti, dan tak menyangka Yanti akan datang menjenguk. Namun di wajah Yanti, tak ada dendam. Yang ada hanyalah ketulusan seorang perempuan yang hatinya telah ditempa oleh kesabaran dan luka. Dalam keheningan sore itu, cahaya matahari masuk melalui jendela rumah sakit, menerangi dua hati yang pernah saling menyakiti. Yanti duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan Arfan, sementara pria itu menangis terisak, merasakan penyesalan yang dalam. Hari itu, Arfan belajar bahwa luka bisa menjadi balasan yang lebih tajam daripada kata-kata, tapi juga bisa menjadi pintu menuju pengampunan yang tulus. Sore itu, balai desa penuh sesak oleh warga yang penasaran. Matahari sudah condong ke barat, meninggalkan cahaya jingga di langit. Suasana tegang terasa di udara. Pak Rudi, kepala desa yang dikenal tegas namun bijaksana, berdiri di depan warga dengan wajah serius. Saudara-saudara, ucapnya lantang, suaranya menggema di ruangan kayu itu. Sudah saatnya kebenaran ini diungkap, agar tidak ada lagi fitnah yang merusak persaudaraan kita. Semua mata tertuju padanya. Yanti duduk di barisan belakang, menunduk dengan jantung berdegup kencang. Sejak peristiwa memalukan yang membuatnya dipandang rendah oleh warga, ia tak pernah membayangkan akan ada hari seperti ini. Di sisi lain, Arfan duduk di kursi roda, wajahnya pucat dan penuh perban. Meski tubuhnya tampak lemah, sorot matanya menunjukkan kegelisahan. Pak Rudi menarik napas panjang. Kalian semua pasti tahu tentang peristiwa di kebun karet yang mencoreng nama Yanti. Namun, setelah penyelidikan mendalam, aku menemukan fakta yang berbeda. Yanti tidak bersalah. Semua yang terjadi adalah akibat keserakahan Arfan.
Bisik-bisik langsung terdengar di antara warga. Beberapa orang yang sebelumnya menganggap Yanti hina, kini saling pandang dengan wajah malu. "Arfan," lanjut Pak Rudi sambil menatapnya tajam, "kau memanfaatkan nama baikmu dan keluargamu untuk menutupi niat burukmu. Kau menjerumuskan Yanti dengan kebohonganmu. Kau pikir harga diri seseorang bisa kau injak begitu saja demi kesenanganmu?" Arfan menunduk, tak sanggup membalas tatapan Pak Rudi. Ruangan hening. Suara jangkrik dari luar jendela pun terdengar jelas. "Warga sekalian," kata Pak Rudi lagi, "aku meminta kita semua meminta maaf kepada Yanti. Gadis ini telah menanggung aib yang bukan miliknya. Aku pun memohon kepada Allah agar hati kita dibersihkan dari kebencian dan prasangka." Yanti menahan tangis. Pipinya mulai basah, tapi ia cepat mengusapnya. Ia tak pernah menyangka nama baiknya akan dibersihkan di depan semua orang. Beberapa tetangga yang dulu menjauhinya kini mendekat, meminta maaf dengan mata berkaca-kaca. Arfan terdiam. Untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan penyesalan yang tulus. Luka di kakinya seakan tak seberapa dibandingkan luka batin yang kini ia rasakan. Balai desa menjadi saksi bahwa kebenaran akhirnya menang. Namun, suasana hati semua orang terasa berat. Malam itu, kampung kecil itu seakan kembali belajar bahwa fitnah adalah luka yang dalam, dan hanya keberanian untuk berkata jujur yang bisa menyembuhkannya. Hari-hari di kampung kecil itu perlahan berubah. Sejak Pak Rudi mengungkapkan kebenaran tentang Arfan, banyak warga yang tadinya meremehkan Yanti kini menatapnya dengan rasa hormat. Tidak ada lagi bisikan-bisikan tajam di belakangnya setiap ia melintas. Sebaliknya, orang-orang mulai menyapanya dengan ramah, meski sebagian masih menyimpan rasa bersalah karena pernah ikut menghakiminya. Suatu pagi, seorang pria paruh-baya berpakaian rapi datang ke rumah Yanti. Ia memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari seorang donatur yang tak mau disebutkan namanya. Dengan senyum hangat, ia menyerahkan sebuah amplop berisi surat tawaran kursus menjahit di kota kabupaten. "Ini untukmu, Yanti. Ada orang yang melihat ketekunanmu dan ingin membantu. Anggap saja ini langkah awal untuk masa depan yang lebih baik," ucapnya dengan nada tulus. Yanti tertegun. Tangannya gemetar menerima surat itu. Air mata menggenang di matanya. Ia tak menyangka bahwa di balik semua ujian dan hinaan yang pernah ia terima, ada jalan terang yang Allah bukakan untuknya. "Terima kasih. Saya akan belajar sungguh-sungguh," jawab Yanti lirih sambil menunduk. Sejak hari itu, Yanti mulai rutin berangkat ke kota setiap pagi untuk mengikuti kursus. Meski perjalanan jauh dan harus naik angkot berdesakan, ia menjalaninya dengan sabar. Ia mempelajari pola-pola baju, teknik menjahit halus, dan keterampilan mengelola usaha kecil. Tangannya yang dulu hanya terbiasa memegang sapu kini terampil memegang jarum dan benang. Di sela-sela kesibukannya, Yanti tetap rendah hati. Ia tidak pernah membalas perlakuan buruk orang-orang yang dulu merendahkannya. Justru ia sering tersenyum, menanyakan kabar, bahkan membantu tetangga yang membutuhkan. Sikapnya yang lembut membuat banyak orang semakin menghormatinya. Malam itu, setelah selesai menjahit latihan pertamanya, Yanti duduk di teras rumahnya yang sederhana. Angin malam berembus lembut, membawa aroma tanah basah usai hujan. Ia menatap ke langit penuh bintang, merasa hatinya begitu damai. "Ya Allah," bisiknya pelan, "terima kasih atas semua ujian dan jalan yang Engkau berikan. Aku akan menjaga amanah ini." Kabar tentang Yanti yang kini sedang menempuh kursus menjahit pun tersebar di kampung. Banyak warga mulai melihatnya sebagai contoh keteguhan hati.
Sementara itu, Arfan yang masih terbaring di rumah sakit semakin merasa terasing. Hanya beberapa teman dekatnya yang kadang datang menjenguk. Winda pun sudah benar-benar menjauh. Tak ada lagi sorak-sorai atau keangkuhan dalam hidup Arfan. Semua yang pernah ia sombongkan lenyap begitu saja. Sementara Yanti, perempuan yang pernah ia permalukan, kini justru mulai bersinar dengan caranya sendiri. Di sudut hati Yanti, ada rasa lega. Ia tidak lagi terbebani oleh masa lalunya. Ia tidak dendam. Justru merasa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah untuk membentuk dirinya menjadi lebih kuat. Hari-harinya kini penuh semangat baru. Setiap langkah yang ia ambil adalah doa. Setiap jahitan yang ia buat adalah harapan. Dan dari balik kesederhanaannya, Yanti mulai menapaki kehidupan yang berubah. Di kamar rumah sakit yang kini sepi, Arfan duduk bersandar di ranjang dengan wajah pucat. Kaki kanannya terbalut gips, dan di meja samping hanya ada segelas air putih serta obat yang belum ia sentuh. Hari-hari berlalu tanpa kunjungan dari Winda ataupun keluarganya. Mereka menghilang, seakan semua kedekatan dulu hanyalah bayangan semu. Tatapan Arfan kosong menatap keluar jendela, menyaksikan hujan tipis yang turun membasahi halaman rumah sakit. Suara tetesannya terdengar bagai pengingat akan kesalahan masa lalu. Hatinya terasa perih setiap kali ia mengingat wajah Yanti. Gadis itu dulu sering ia remehkan, ia ejek, bahkan ia permalukan di depan warga kampung. Namun, justru Yantilah orang pertama yang datang menjenguknya saat ia terpuruk. Kenapa aku sekejam itu sama dia? Gumamnya lirih. Suara tercekat menahan air mata. Ia ingat bagaimana Yanti berdiri di tepi ranjang beberapa hari lalu, membawakan bubur hangat dan senyum yang begitu tulus. Tak ada sedikit pun kebencian dalam mata gadis itu. Malah ia berkata dengan suara lembut, "Aku sudah memaafkan kamu, Arfan. Tidak ada gunanya menyimpan benci." Kalimat itu terus terngiang di telinganya, membuat hatinya semakin hancur. Setelah kecelakaan itu, keluarga Arfan pun tidak lagi bisa hidup seperti dulu. Uang tabungan mereka habis untuk biaya rumah sakit, sedangkan pekerjaan Arfan di kota telah hilang. Kini ia merasa benar-benar sendirian, tanpa sahabat, tanpa pujian, tanpa kemewahan yang dulu dibanggakan. Di keheningan malam, Arfan mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Penyesalan yang sesungguhnya. Ia teringat pesan ibunya dulu tentang hidup sederhana dan bersyukur. Ia juga teringat kata-kata ustadz kampung tentang balasan dari Allah untuk setiap perbuatan. Mungkin ini semua teguran dari MU, ya Allah, bisiknya dengan suara serak. Tangannya gemetar saat mencoba meraih mushaf kecil yang diletakkan perawat di mejanya. Meski jarang ia sentuh dulu, malam itu ia membukanya perlahan. Ayat demi ayat terasa menenangkan. Seakan ada sinar yang perlahan menuntun hatinya yang gelap. Air mata Arfan akhirnya menetes deras. Ia menangis bukan karena sakit di kakinya, tetapi karena menyadari betapa ia telah menyakiti banyak hati, terutama hati seorang gadis sederhana yang ternyata berhati mulia. Sejak malam itu, Arfan bertekad untuk berubah. Meski jalannya tidak akan mudah, ia berjanji untuk meminta maaf kepada semua orang yang pernah ia sakiti, dan menebus kesalahannya satu persatu. Hujan di luar semakin deras, namun di hati Arfan, ada secercah cahaya kecil yang mulai menyala. Sebuah harapan untuk memperbaiki hidup, meski harus dimulai dari titik paling rendah. Sore itu, hujan turun rintik-rintik. Udara terasa dingin dan basah. Seakan langit ikut menangis bersama hati seseorang yang tengah dilanda penyesalan. Arfan berdiri di depan rumah kayu sederhana milik Yanti. Tangannya gemetar,
menggenggam sebuah payung lusuh. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, dan matanya sembab. Luka di kakinya belum sembuh sepenuhnya, membuat langkahnya tertatih. Namun, semua rasa sakit itu tak sebanding dengan beban di hatinya. Ketukan pelan terdengar di pintu. Tok-tok. Yanti, yang tengah merapikan kain jahitannya, menoleh dengan ragu. Ia melangkah perlahan dan membuka pintu, lalu terkejut ketika melihat sosok Arfan berdiri di sana. Yanti, suara Arfan serak, hampir tak terdengar. Aku boleh bicara sebentar? Yanti terdiam sejenak. Hatinya berdebar kencang. Wajah laki-laki yang dulu mempermalukannya itu kini tampak berbeda. Tak ada lagi kesombongan atau senyuman meremehkan. Yang ada hanyalah penyesalan yang dalam. Masuklah, kata Yanti pelan, memberi isyarat. Arfan melangkah perlahan, menunduk. Ia duduk di kursi kayu dekat pintu, seakan tak berani melangkah lebih jauh. Suasana terasa hening, hanya suara hujan yang menetes di atap rumah menemani percakapan mereka. Aku? Arfan menarik napas panjang, suaranya bergetar. Aku datang ke sini untuk meminta maaf, Yanti. Semua yang aku lakukan padamu, semua hinaan, ejekan, rasa sakit yang aku berikan, aku benar-benar menyesal. Hidupku sekarang berantakan. Aku kehilangan banyak hal. Dan aku tahu, itu semua karena kesalahanku sendiri. Air mata mulai mengalir di wajah Arfan. Ia menunduk dalam-dalam, tangannya mengepal. Aku tidak pantas kau maafkan. Tapi, aku mohon setidaknya izinkan aku meminta maaf sekali ini. Yanti menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Hatinya teriris mendengar suara Arfan yang penuh penyesalan. Ingatan masa lalu berkelebat di kepalanya. Saat dirinya dihina di depan warga, saat harga dirinya diinjak, saat ia merasa tak berarti. Namun, semua itu kini terasa jauh. Arfan? Suara Yanti lembut, namun mantap. Aku sudah lama memaafkanmu. Arfan menatapnya dengan mata terbelalak. Apa, kau benar-benar? Iya. Yanti mengangguk pelan, tersenyum samar meski air matanya ikut jatuh. Aku tidak mau menyimpan kebencian di hatiku. Dendam hanya akan membuatku sakit. Aku memilih memaafkanmu, Arfan. Semoga Allah memberi kita berdua kesempatan untuk memperbaiki diri. Air mata Arfan mengalir semakin deras. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Terima kasih, Yanti, terima kasih. Mereka berdua terdiam dalam keheningan, hanya suara hujan yang mengiringi. Tak ada kata-kata lain yang perlu diucapkan. Di dalam hati, keduanya tahu, pertemuan itu bukan hanya tentang permintaan maaf. Itu adalah titik awal dari sebuah penyembuhan. Bagi Yanti yang dulu terluka, dan bagi Arfan yang kini tersadar. Mentari pagi memantulkan sinarnya yang lembut di halaman rumah baru Yanti. Udara terasa segar, embun masih menempel di dedaunan, dan aroma tanah basah menyeruak setelah hujan semalam. Yanti berdiri di depan pintu rumahnya yang sederhana namun tampak hangat dan nyaman. Senyumnya merekah, matanya berbinar-binar penuh rasa syukur. Di sampingnya, Busari duduk di kursi kayu sambil mengelus kepala Yanti dengan kasih sayang seorang ibu. Alhamdulillah, Nak. Semua perjuanganmu akhirnya berbuah manis, ucap Busari dengan suara lembut. Matanya berkaca-kaca melihat anak yang ia besarkan kini berdiri tegak dengan percaya diri. Rumah baru itu bukanlah istana megah, tapi bagi Yanti dan ibunya, rumah itu adalah simbol dari doa yang tak pernah berhenti dipanjatkan, kesabaran yang tak tergoyahkan,
dan bantuan dari tangan-tangan baik yang Allah kirimkan. Yanti kini bukan lagi gadis yang dipandang rendah warga. Ia sudah memiliki keahlian menjahit yang membuatnya bisa menghidupi diri dan ibunya dengan layak. Di halaman depan, beberapa tetangga yang dulu sempat mencibir kini tersenyum ramah, menyapa Yanti dengan hangat. Hidupnya perlahan berubah. Tidak lagi diwarnai hinaan dan fitnah, tapi dihiasi rasa hormat dan kekaguman atas keteguhannya. Dari kejauhan, Arfan berdiri memandang mereka. Wajahnya terlihat sendu. Kakinya yang masih pincang menjadi pengingat pahit dari masa lalunya. Namun, di balik kesedihan itu, ada ketenangan yang mulai menyelimuti hatinya. Penyesalan yang ia rasakan membuatnya bertekad memperbaiki hidup. "Yanti," gumamnya pelan, "maafkan aku sekali lagi. Kau pantas bahagia." Arfan berbalik, berjalan perlahan meninggalkan halaman rumah Yanti. Senyuman tipis terlukis di wajahnya, bukan karena bahagia, tapi karena ia sadar bahwa kebahagiaan Yanti adalah jawaban dari semua doa yang dulu pernah ia sia-siakan. Ia belajar menerima konsekuensi, belajar dari setiap luka, dan mulai melangkah untuk memperbaiki kesalahan. Di dalam rumah, Yanti duduk di depan mesin jahit barunya. Tangannya yang cekatan mulai merapikan potongan kain, sambil sesekali melirik keluar jendela, melihat pagi yang indah. Ia teringat masa-masa kelam yang dulu menjeratnya, lalu tersenyum. "Terima kasih, ya Allah," bisiknya lirih. "Engkau telah membalikan semua air mata menjadi kebahagiaan." Bu Sari mendekatinya, menepuk pundaknya dengan lembut. "Nak, ingatlah, semua ini bukan hanya karena kerja keras kita. Ini juga karena sabar dan doa yang tidak pernah berhenti. Teruslah rendah hati, ya." Yanti mengangguk mantap. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa merdeka dari rasa sakit hati dan hinaan. Kehidupannya yang dulu penuh luka kini berganti dengan ketenangan. Matahari pagi semakin terang, menyinari halaman rumah yang kecil namun penuh cinta. Di sudut jalan, angin membawa suara tawa anak-anak kecil yang berlari riang. Hidup terus berjalan, tapi luka yang pernah ada kini menjadi guru terbaik bagi Yanti dan semua orang yang mengenalnya. Senyuman Yanti pagi itu bukan sekadar tanda bahagia, tapi juga bukti bahwa ketulusan hati, doa, dan kesabaran mampu mengubah segalanya. Dari kisah Yanti, kita belajar bahwa ujian hidup bukanlah untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk menguatkan hati dan mengajarkan arti sabar. Setiap air mata yang jatuh tidak pernah sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 286. "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Yanti yang dulu dihina, kini dipuliakan karena ia memilih memaafkan, bukan membalas. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu bersabar, tidak berhenti berdoa, dan meyakini bahwa pertolongan Allah akan datang pada waktu yang paling indah. Amin ya Rabbal Alamin.